Assalamualaikum dulur, ketemu lagi ya di channel saya Didi Dekor ya. Di video kali ini saya mau bikin tutorial proses untuk pembuatan konsul ya. Konsul atau siku ya, penyangga. Dan buat teman-teman yang kurang paham nanti ya seperti ini ya dulur ya. Seperti gambar ini. Dan oke, untuk pertama kita harus bikin malnya dulu ya. Dan ini saya menggunakan spidol ya untuk proses pembuatan malnya, dan menggunakan styrofoam sekitar 1 cm ya. Ini styrofoam sisa, maksudnya pinggiran ya. Biasanya kalau pinggiran itu memang ada styrofoam yang bekas, untuk apa ya namanya, ya sisa bekas potongan lah kayak gitu dulur ya. Itu biasanya ya tebelnya nggak rata ya, ada yang 2 cm, yang sebelahnya ada yang 1/2 cm kayak gitu ya. Itu daripada dibuang, biasanya saya manfaatkan untuk pembuatan mal seperti ini. Nah seperti ini ya untuk proses pembuatannya. Dan sebenarnya nggak harus, untuk polanya nggak harus seperti ini ya. Lihat, biasanya untuk polanya itu bebas ya dulur ya. Nah buat teman-teman bisa ini ya, bisa sesuai keinginannya masing-masing ya. Jadi nggak harus seperti ini. Dan ini nantinya akan saya lobangi ya menggunakan solder. Terus saya mal di styrofoam ini ya, styrofoam yang tebal ya, karena ini butuhnya cukup banyak ya, sekitar 6 lembar, cuma dia untuk tebelnya sekitar 16 cm ya, 16,5 cm. Nah oke dulur, sekarang kita ke proses untuk pengemalan ya. Dan ini sudah saya mal. Ini yang kemarin kita bikin ya untuk malnya. Ini menggunakan styrofoam ya, sekitar 1 cm lah dulur, sekitar 1 cm ya untuk malnya. Seperti ini ya, saya menggunakan styrofoam bekas. Mungkin teman-teman bisa menggunakan karton ya, kertas karton, atau bahkan menggunakan kardus bekas juga bisa. Itu terserah dari teman-teman semua ya. Dan ini saya mal seperti ini. Nah untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 150 cm ya, panjangnya 150, untuk ke bawahnya sekitar 85, ya untuk panjangnya. Karena ini styrofoamnya 1 meter, jadi posisinya saya balik ya dulur ya, supaya nanti dapat dua ukiran ya, maksudnya daripada yang sebelah sini terbuang dan posisinya juga lancip seperti ini, biasanya susah untuk dipakai lagi kecuali untuk ukiran. Nah oke, ini seperti ini saya mal lagi seperti ini ya. Nah ini malnya ya, posisinya seperti ini ya. Ini saya mal juga di sini. Nah oke, sekarang kita lihat untuk styrofoamnya. Kali ini saya menggunakan styrofoam balokan ya, dan ini tebalnya 50 cm ya. Untuk tebalnya 50 cm nanti akan saya langsung lobangi ya. Nah mungkin teman-teman bisa cek. Nah 50 ya dulur ya. Nah 50 cm. Untuk tebalnya 50 cm nanti akan kita lobangi menggunakan kawat neglin ya. Dan untuk pembandulnya atau pemberatnya saya menggunakan batu ya dulur ya. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton untuk video saya sebelumnya. Yang belum nonton jangan lupa ditonton dulu supaya nanti tahu untuk cara dan alatnya itu seperti apa. Dan alatnya akan saya ini lagi ya. Nah ini alatnya saya menggunakan trafo voltase ya, seperti ini.
Nah ini nanti untuk panjang 50 cm itu biasanya sekitar 25 untuk voltasenya ya, sekitar 25 ya sampai segini lah, 25 sampai 30 tergantung nanti untuk strofomnya. Kadang ada yang agak padat untuk bagian tengahnya, dan bagian pinggir biasanya memang sedikit lembek kayak gitu ya. Dan ini untuk styrofoam itu biasanya pengaruh ke voltase ya. Jadi semakin keras styrofoam biasanya voltasenya juga kita butuhkan semakin tinggi. Jadi nanti kalau memang terlalu panas bisa nanti untuk voltasenya diturunkan sedikit kayak gitu ya. Bahkan nanti kalau memang dirasa kurang panas atau kepanasan bisa diatur dengan menggunakan rotari seperti ini. Oke, dan ini untuk kabelnya outputnya ini 2 ya, dan yang satu ini nanti akan saya bikin cabang. Ini terserah, bebas ya, mau yang min atau yang plus bebas. Salah satu nanti akan saya bikin cabang untuk menjadi beberapa cabang. Nanti yang atas tinggal proses untuk pegangan ya. Dan kawatnya nanti saya menggunakan kawat Necklin dengan ukuran 0,40 mili. Nah oke dulur, untuk kawatnya seperti ini ya dulur ya. Nah, ini kawatnya seperti ini, dan bagian ujungnya saya bikin bulat seperti ini ya. Nah ini tujuannya nanti untuk memasukkan besi, untuk memasukkan di dalam sini. Ini akan saya tembuskan dan bawahnya akan saya kasih pemberat ya. Nah oke, sekarang untuk besinya saya menggunakan besi seperti ini ya dulur ya. Nah, ini besi berapa ini? Besi 6 apa 8 dulur ya, sekitar besi 6 atau 8 lah, kurang lebih segitu. Mungkin teman-teman bebas ya, bisa menggunakan besi 6 atau 8. Nah ini nanti dimasukkan di sini, tutorialnya seperti ini ya. Ini masuknya dalam sini, jadi dia ngunci ya, ketika kita tarik dia nggak bakalan lepas kayak gitu. Cuma teman-teman saya sarankan ininya, lubangnya ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti akan susah untuk masuk dalam besi sini. Kalau terlalu besar nanti dia akan masuk ke dalam sini, dan itu tidak bisa kayak gitu ya. Jadi untuk ukuran besarnya lubang ini jangan lebih besar dari diameter atau besaran besi yang kita pakai kayak gitu. Misal teman-teman menggunakan besi 6 ya, jangan lebih besar dari besi 6 untuk besaran ininya, lubangnya kayak gini. Dan ini nanti akan saya tancapkan di sini ya. Nah, ini posisinya seperti ini dulur. Ini nanti akan tembus ke bawah kayak gitu ya. Nah ini udah tembus dulur, nanti tinggal kita tarik. Nah kalau kita tarik ini posisi kawatnya dia nggak akan naik lagi gitu. Jadi ini kita bikin lancip, jangan sampai ada goresan atau apa, supaya nanti nggak nyantol lagi mengangkat ke atas untuk kawatnya ya. Oke, langsung saja kita ke proses untuk berikutnya ya. Proses untuk ngelobanginya saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu supaya nanti nggak tinggalan video-video tentang proses pembuatan dekorasi styrofoam. Dan oke dulur, mungkin teman-teman belum tahu ya ini untuk apa, untuk ukiran apa. Dan ini untuk ukiran konsul ya. Mungkin teman-teman nanti kalau belum pernah lihat, nanti untuk pemasangannya nanti akan mungkin teman-teman akan paham ya, untuk ukiran bagian mana kayak gitu ya. Untuk konsul atau letter L ya, jadi posisinya nanti akan seperti ini. Nah ini dia posisinya menggantung seperti ini, dan ini atasnya nanti ada gentengnya, jadi ini penyangga ya ibaratnya ya, kayak gitu ya konsul. Dan untuk tebelnya nanti akan saya bagi menjadi 3 ya, sekitar 16,3 lah tebalnya. Karena ini 50 cm nanti akan saya bagi 3 ya, kurang lebih ketemunya sekitar 16,3 atau 16,2 ya, sekitar 16an lah ibaratnya kayak gitu. Ini akan menjadi 6 keping ya, karena ini satu ini menjadi 3 dan satunya lagi akan menjadi 3, itu totalnya menjadi 6 keping kayak gitu. Oke, langsung saja ke proses berikutnya. Selamat menonton. Nah oke dulur, sekarang kita proses untuk ngelobanginya ya. Dan ini tebelnya 50 cm ya dulur ya.
Jadi ini nanti akan saya bagi jadi 3 ya. Nah seperti ini menggunakan trafo, jadi kalau terlalu panas bisa kita turunkan, atau bahkan kalau kurang panas bisa kita naikkan. Nah seperti ini, dan menggunakan metode ini cukup cepat ya, nggak perlu banyak orang, jadi cukup sendiri juga bisa ya. Cuma ya memang ada kekurangannya, untuk bagian bawah biasanya nggak serapi yang bagian atas kayak gitu ya. Dan untuk menusuknya saya menggunakan besi ya. Nah seperti ini. Untuk pinggirnya supaya nanti hasilnya lurus, saya menggunakan bantuan penggaris ya. Dan untuk penggarisnya jangan sekali-kali dipegang ya kalau pas proses pemotongan, karena kalau nempel di kawan nanti akan nyetrum ya dulur ya. Nah ini seperti ini ya. Ini untuk bawahnya saya bikin cabang ya dulur ya, jadi nggak perlu mindah-mindah lagi, nggak perlu satu-satu ya untuk proses pemindahannya. Jadi habis satunya langsung nyambung sebelahnya, kayak gitu ya. Jadi sekali ganti langsung kayak gitu ya, nggak perlu satu ganti kayak gitu ya dulur ya. Nah ini baru kita lepaskan untuk batunya, nanti baru kita pindahkan di sebelahnya lagi kayak gitu ya, sampai selesai. Nah oke dulur, ini sudah selesai ya, dan akan saya potong, terus saya belah menjadi 3 keping ya. Jadi 50 saya bagi 3 ya, 50 cm saya bagi 3, ketemunya sekitar 16,5 atau 16, berapa lah, intinya segitu ya dulur ya. Dan ini untuk hasil akhirnya seperti ini, dan mungkin nanti akan saya sambung lagi untuk video selanjutnya tentang
proses untuk mengukirnya ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton ya, yang sudah subscribe. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.